Iya teman-teman, selamat datang di channel Hono Garage ya. Berikut ini Hono Garage mau berbagi tutorial untuk pemasangan komponen-komponen pada kaliper EPB ya, punyanya All New Veloz. Mohon maaf untuk video pembongkaran, kebetulan kemarin belum kepikiran gitu ya. Jadi pada saat pemasangan ini Hono Garage baru kepikiran untuk memvideokannya, karena saya rasa di YouTube sepertinya masih belum ada tutorial seperti ini ya untuk EPB kaliper punyanya All New Veloz. Ini beberapa bagian komponennya teman-teman. Ini ada semacam ulir gitu ya di dalam kalipernya, dan kemarin problemnya itu ulir dari bautnya dan rumah bautnya itu terjadi kerusakan yang bagian ujung, jadi nggak bisa ngulir teman-teman. Akhirnya kita akalin, kita tap dan sene ulang, kebetulan bisa, dan sepertinya nggak perlu ganti teman-teman, nggak perlu ganti ya, jadi bisa diakalin. Jadi kemarin tuh ada problem teman-teman, gara-gara motornya ini dia masih on pada saat kampas remnya sudah terlepas. Akhirnya piston ini dia keluar dan mentok sampai menekan cakram atau piringan disc brake gitu ya. Ya, akibatnya ulirnya itu ujungnya jadi selek, jadi rusak gitu. Dan ini perhatian untuk teman-teman ketika servis rem All New Veloz, dipastikan ketika pembongkaran kampas rem itu motor dari EPB dalam keadaan off ya teman-teman gitu. Nah, ini terlihat ujungnya ini habis kita repair teman-teman, dan alhamdulillah bisa sih, nggak perlu ganti, karena lumayan juga harganya. Kalaupun ganti pesennya juga lama teman-teman, dan bisa langsung ready gitu. Jadi cara paling gampang untuk mengoff-kan motor EPB itu paling gampang teman-teman, paling simple itu kita lepas soketnya. Jadi di motornya itu ada soket, nah itu kita lepas saja. Sebenarnya ada cara yang dengan cara men-setting agar agar motornya itu bisa off. Nah, itu yang sebelah kanan juga jangan lupa dilepas soketnya, dan ini kebetulan yang sebelah kiri teman-teman ya. Kita lepas soketnya ketika servis, itu lebih aman daripada harus men-setting-setting, kan agak ribet gitu ya. Nah, ini pistonnya tampak seperti ini teman-teman. Jadi berbeda dengan piston kaliper yang biasa ya teman-teman, yang bukan EPB ya. Nah, ini ulirnya, dan itu ada asnya yang halus teman-teman, itu nanti dapat seal. Dapat seal di dalam rumah kaliper, itu ada seal teman-teman. Jadi jangan sampai asnya itu luka atau kotor gitu ya teman-teman. Kita pastikan ketika pemasangan asnya itu dalam keadaan bagus. Nah, itu motornya nanti dia yang menggerakkan as ini teman-teman, untuk berputar ke kanan atau ke kiri, yang akibatnya nanti dia akan mendorong atau menarik dari piston. Nah, itu jadi video ini sengaja nggak kita potong ya teman-teman, biar teman-teman percepat sendiri kalau sekiranya video ini terlalu lama gitu ya. Itu tujuannya memang agar teman-teman bisa lihat videonya full. Nah, itu cara kerjanya gitu teman-teman. Jadi piston tuh maju mundur karena baut ulir itu. Nah, ini kita langsung pasang aja teman-teman. Nah, jangan lupa kita lumasin dulu as dari baut ulirnya itu, agar ketika dimasukkan ke dalam sealnya itu bisa smooth.
gitu teman-teman. Nah, kita masukkan pelan-pelan ya. Ini ada ringnya teman-teman, kita bersihkan dulu. Nah, ini ada warna yang berbeda dari sisi ringnya. Nah, yang betul seperti itu teman-teman, yang dapat bearing. Nah, ini bearingnya teman-teman, kita lumasin juga. Yang dapat bearing itu bagian sisi dari ring yang ada hitam-hitamnya itu ya teman-teman, itu bekas kena bearingnya. Nah, ini juga sama, yang betul seperti ini, yang ada hitam-hitamnya itu yang dapat bearing, jangan yang sisi yang kempling ini ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita biasakan untuk memasang sesuatu itu sesuai awalnya ketika sebelum kita buka gitu ya. Tuh, kita titeni teman-teman, istilah Jawanya. Nah, itu kita pasang yang betul seperti itu ya. Kita simulasi, kita putar-putar, dan dia harus smooth, bearingnya harus bekerja. Nah, ini bagian dalam dari kaliper. Nah, ini kita masukkan perlahan-lahan, tidak usah terburu-buru, santai aja teman-teman, yang penting kerjaannya beres. Nah, ini kita masukkan pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa karena di dalamnya situ ada sealnya teman-teman. Nah, ini memang sengaja nggak kita percepat videonya ya, biar teman-teman lihat sendiri prosesnya secara detail, kira-kira letak kesulitannya di mana itu. Karena kadang-kadang kalau kita lihat tutorial di YouTube itu kan enak gitu kan, tapi ketika dipraktekkan itu kok gini ya kendalanya lah gitu kan. Jadi ini supaya teman-teman tahu kendalanya, ini nanti bisa mengantisipasi ketika proses pemasangan kaliper all new Veloz tipe EPB seperti ini ya. Jadi kita pasang rumah ulirnya itu teman-teman, agar lebih mudah kita mendorong asnya ke luar. Nah, ini kita dorong pelan-pelan. Nah ya, seperti itu sampai asnya keluar dan terlihat alur penguncinya teman-teman. Nah, kita dorong lagi, kita pastikan itu terdorong penuh ya teman-teman, sampai mentok ya, sampai mentok, sampai mepet gitulah. Nah, ini penguncinya, jangan lupa kita kunci. Nah, kita kunci, kita pukul pakai sambungan. Oke. Ya, ini sudah terpasang dengan benar penguncinya, dipastikan teman-teman. Nah. Oke. Kemudian kita putar ke kanan ya, searah jarum jam untuk memasukkan dari rumah ulirnya tadi, yang mana rumah ulir itu nanti dapat piston ini. Nah, ini kita lumasi pistonnya teman-teman, supaya bisa masuk dengan mudah dan smooth ya, nggak merusak seal. Nah, ini coba kita masukkan, dan ini memang agak susah ya teman-teman, karena kita harus, istilah Jawanya itu menjembeng bootnya, itu boot kalipernya teman-teman. Nah, gitu. Sengaja ini kita tampilkan, tidak kita percepat teman-teman, biar teman-teman tahu letak kesulitannya. Dan silahkan kalau ingin dipercepat sendiri aja teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita masukkan pelan-pelan, kita jembeng ya teman-teman. Kita jembeng atau kita apa namanya,
kita olor, waduh bahasa Indonesianya opo. Kita tarik itu karet bootnya agar dia agak lebar, agak longgar gitu, biar pistonnya bisa masuk ke dalam. Nah, bentar lagi berhasil kayaknya ini teman-teman ya. Ya harus sabar teman-teman. Kalau ini mudah ya sudah dikerjakan sendiri sama pelanggannya teman-teman. Karena ini susah maka dibawa ke bengkel dan dipasrahkan ke mekanik ya. Oke ya, pelan-pelan, sebentar lagi, sabar teman-teman. Ya. Ini penuh dengan perasaan cinta ini masangnya ini, tidak bisa gerusa-gerusu. Nah ini udah berhasil teman-teman. Sekarang kita dorong pelan-pelan ya, jangan sampai miring posisi pistonnya agar bisa terdorong dengan mudah, karena di dalam kaliper itu ada seal pistonnya sama seperti kaliper-kaliper tipe yang biasa. Nah, oke, kita dorong pelan-pelan ya, sip ya, kita dorong tapi ini nggak bisa masuk penuh teman-teman pistonnya. Nah ini kita putar-putar ke kanan semaksimalnya sampai dia berat, nggak bisa didorong lagi. Kenapa? Karena ulernya tadi belum masuk penuh, yang rumah ulernya tadi. Nah itu dia belum masuk penuh. Nah agar dia bisa masuk penuh, kita putar asnya itu menggunakan motornya ini teman-teman. Nah motor ini kan ada asnya, ada ulirnya itu kan. Nah kita putar manual gini aja teman-teman. Sebenarnya sih bisa kita jumper pakai kabel, plus minnya kita dapatkan baterai, tapi kelamaan teman-teman, dalam arti kelamaan nyari kabelnya sama nyari baterainya. Jadi mending gini aja sih, mending gini aja sambil dinikmati pekerjaannya. Nah ini kita putar terus kita dorong teman-teman, serep. Nah ini sudah ada kemajuan teman-teman, sudah ada kemajuan itu. Nah ini kita putar-putar lagi sampai mentok, sampai ulirnya itu penuh, pentok teman-teman, tidak bisa diputar lagi. Oke, kita putar terus sampai mentok ya. Oke, silakan dipercepat sendiri teman-teman. Ini sengaja kita tampilkan penuh ya videonya. Kita dorong lagi pistonnya, serap. Oke, sudah masuk penuh. Masih kurang dikit ya, kita tambahin lagi. Oke, bersabar teman-teman. Serap. Lah ini baru penuh ini baru posisi pistonnya mentok ke dalam teman-teman ya. Kemudian kita pasang motornya teman-teman, kita pasang motornya ke kaliper ini dan kita bersihkan dulu ya, jangan sampai kotor. Nah, gitu. Nah ini silnya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman ya, itu untuk mencegah kotoran, air, debu dan sebagainya agar tidak masuk ke dalam motornya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini kan kaliper isinya kan minyak rem, lah minyak remnya kok tidak tumpah ke dalam motornya. Nah jawabannya karena di dalam asnya situ tadi kan ada sealnya ya teman-teman, yang fungsinya untuk menahan agar minyak rem tidak sampai masuk ke ruangan motor EPB. Nah oke, sekarang langsung kita pasang. Dan posisinya teman-teman tidak usah bingung, ini motor EPB nya tidak bisa kebalik teman-teman, karena ketika dibalik posisi dua baut yang pakai kunci L itu, nah ini
itu ndak bisa kepasang, ndak pas sama lubangnya, jadi ndak bisa kebalik. Jadi teman-teman ndak usah khawatir, ndak bisa kebalik. Oke, kita kencangkan. Oke, sudah kencang ya teman-teman. Ya, sekarang saatnya pemasangan ke kendaraan. Dan untuk tutorial pemasangan ke bracket kaliper kendaraan ini tidak kita video teman-teman ya, karena kita rasa ini sama dengan tipe-tipe kaliper yang biasa, teman-teman sudah bisa. Mantap, jangan lupa subscribe, share and like, dan tinggalkan komentar ya teman-teman. Boleh tanya, boleh mengkritik atau apapun.